Udah siap terima rahasia? Udah siap terima rahasia? Siap tidak share? Diam semua. Berarti siap share ya? Ini banyak habaib yang udah pernah ke Hadramut di sini. Saya pernah ke Hadramut cuma 3 hari. Di ajil ziarah 3 hari saya ke Hadramut. Kalau di Hadramut tuh kita lihat kota Sewun, kota Tarim, kota-kota kecil. Kota-kota kecil. Tapi ruhaniyahnya luar biasa. Saya nggak bicara masalah nilai kotanya, tapi saya mau bicara jumlahnya habib yang ada di sana. Para habaib yang ada di Tarim, di Sewun, di Hadramut, itu dibandingkan habaib yang ada di Indonesia. Kalau sensusnya benar, Indonesia ini menampung anak cucu Nabi terbesar di dunia. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Indonesia menampung anak cucu Nabi terbesar di dunia. Hampir setiap kabupaten di situ ada habib. Hampir di setiap kecamatan di situ ada habib. Saya ini tiap hari keliling jalan-jalan. Saya mau bilang dakwah nggak berani. Saya belum jadi dai. Pak Novel saja. Keliling. Saya lebih senang nyupir sendiri. Kenapa? Karena kalau disupirin, kalau belok ketahuan. Kalau nyupir sendiri belok ke sana sini nggak ada yang tahu. Hanya orang yang paham, nggak paham nggak usah paham. Ini obrolan 17 tahun ke atas. Nyupir sendiri, mau Jakarta Solo, Solo Jakarta, Solo sampai Madura, saya nyupir sendiri. Saya setiap masuk kecamatan tuh kadang bingung, di desa terpencil gitu ya. Ini iye, ada habib kecil di sini. Ini habib. Ini habib. Kalimantan yang terpencil, ada habib. Jawa. Jakarta itu juga Jawa tapi nggak ngaku Jawa. Jawa Barat, karena daerah khusus ibu kota, nggak mau bilang orang Jawa. Begitu kedatangan orang Solo bilang, kamu dari Jawa ya? Lah emangnya kamu dari mana? Kamu ya tetap orang Jawa. Dari ujung Jawa sampai ujung Jawa yang ke sana, hampir setiap kecamatan ada habib. Tiap kelurahan ada habib. Allah, ada apa dengan negeri ini? Coba nyanyikan lagunya satu bait saja. Kullu baitin. Yang nyanyi biar yang suaranya enak, suara saya jelek. Habib Syekh itu enak. Kullu baitin anta sakinu laisa muhtajan ila suruji. Gak apa, udah lewat. Lagi capek. Jangan Habib Hanif, dia udah capek. Setiap rumah yang tinggal itu Nabi Muhammad SAW gak butuh cahaya. Betul? Terus dalam hadis juga disebutkan bahwasanya ahlu baiti, keluargaku itu adalah pengaman muka bumi. Seperti bintang-bintang itu tanda amannya langit. Begini. Ini kalau udah dijelaskan gak paham ini. Santri kan? Tahu nih langitnya. Masih ada bintang gak itu? Lihat, cari. Ada bintang gak? Ada. Kalau di langit masih ada bintang, aman. Kalau udah di langit gak ada bintang, di langit gelap gulita, awas. Tanda-tanda bencana akan datang. Itu menurut ilmu perbintangan. Tapi menurut ilmu Nabi Muhammad SAW, sebagaimana bintang-bintang di langit tanda aman, maka wujudnya anak cucuku adalah tanda keamanan. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Kalau habib di Indonesia sudah tidak aman, bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Maka tugasmu wahai santri, jaga habibmu, lindungi habibmu. Caranya, jangan celah, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan.
meskipun wujudnya seperti setan. Amar ma'rufnya bagaimana? Amar ma'ruf nahi mungkar disampaikan dengan kalimat yang benar, kata-kata yang baik, bukan mencaci, bukan memaki, bukan merendahkan, bukan menghinakan. Miris medsos, jangan ikut-ikutan. Siapapun Habibnya, Habib yang sepaham dengan Habib Rizik, Habib yang tidak sepaham dengan Habib Rizik, Habib yang sepaham dengan kamu, Habib yang tidak sepaham dengan kamu, namanya Habib, hormati, muliakan, junjung tinggi. Jangan sampai tanganmu mengetik, menulis, atau lisanmu berbicara yang buruk terhadap anak cucu Nabi Muhammad SAW. Kalau mau dunia ini aman. Nah, orang-orang di sono tuh tahu, di sono tuh, tahu sono luar Indonesia, sono yang pengen kiamat cepat datang dulu. Kamu pengen kiamat cepat datang? Pengen? Enggak toh? Nikah aja belum udah kiamat. Jangan dulu. Nah, kalau nikahnya pas kiamat itu asyik. Habis nikah langsung mati, gitu kan ya? Dan kabar gembira, orang yang kiamat masih hidup itu seburuk-buruk manusia. Jadi kalau kita ini insya Allah sebelum kiamat mati semua. Jadi pilih mana? Mati sekarang atau mati pas kiamat? Ya pilih dua-duanya. Ikhwani rahimakumullah. Orang-orang di luar sana paham. Kalau di Indonesia ini mau hancur, Indonesia ini mau remuk, Indonesia ini mau binasa, caranya gampang. Jadikan masyarakat Indonesia benci sama habaib. Jadikan masyarakat Indonesia nggak suka sama Habib. Makanya cek medsos. Luar biasa. Begitu ada satu Habib yang nggak disukain, gencar tulisan-tulisan yang nggak beres itu muncul. Tiap menit, tiap detik itu jumlahnya luar biasa. Kenapa? Biar sampai nanti harga diri habaib habis. Nggak ada lagi sebutan kehormatan untuk Habib. Nyebut Habib nggak mulia lagi. Habib nggak ta'zim lagi. Habib nggak cinta lagi. Maka miris, kadang ada orang ditangkap karena satu tindak kriminal, misalnya begitu. Kebetulan dia seorang Habib, disebut Habib Fulan. Ini melanggar yang namanya hal yang nggak benar yang nulis jurnalistik itu. Kenapa? Maka seyuknya disebutkan namanya saja. Kalau namanya Anton ya Anton, namanya Budi ya Budi, namanya Salim ya Salim. Nggak perlu pakai Habib. Coba kalau yang ditangkap misalnya ada orang ya ditangkap, pembunuhnya adalah Fulan Al-Jawi, Fulan orang Jawa, Fulan orang Bugis. Ini namanya mengadu domba, membawa kasta dan marga. Itu suatu yang tidak baik. Dan itu sudah mulai dihembuskan di negeri ini. Makanya santri harus waspada, sadar diri untuk apa? Cinta Habib. Tadi apa kata Habib Rizik? Jaga Habibmu, jaga ulamamu, jangan benci para habaib. Selama bintang-bintang itu masih ada di negaramu, di negara saya, di negara kita, Indonesia akan aman. Jelas? Apa yang jelas?